Kabupaten Badung memiliki banyak potensi ekonomi sebagai mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah sentra kerajinan atap ijuk yang ada di Banjarabing, Desa Sulangai. Salah seorang pengrajin ijuk inovatif adalah Inyoman Sutejo yang memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam mengolah ijuk mentah hingga menjadi ijuk yang siap dipasang. Dan berikut adalah inovasi yang beliau ciptakan. Om Swastiastu, perkenalkan Tiang Nyoman Sutejo dari Banjarabing, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Setelah pulang dari kota, saya berusaha untuk pengerjaan merajan, pura, dan lain sebagainya. Nah, dari usaha ini yang punya ide untuk membuat alat yang namanya pemisah ijuk. Nah, sebelum memakai alat seperti ini, jadi kendala yang kita dapatkan sebelumnya, satu dari tenaga yang kita arahkan untuk menghasilkan ijuk yang panjang seperti ini, itu susah. Jadi dia biar dapat lebih banyak, dia akan potong itu ijuknya. Nah, jadilah ijuk yang kategori kelas 4 dia. Yang mahal adalah kategori yang kelas 1, kelas 2. Jadi saya ambil keputusan untuk membuat alat ini, punya inisiatif seperti ini. Keuntungan sekarang setelah memakai alat seperti ini, ijuk yang kita hasilkan, tetap kita dapat ijuk yang panjangnya antara 1 sampai 2 meter, seperti manual, tapi hasil kerjanya lebih banyak. Dan ijuknya yang sudah dihasilkan tuh, dia akan lebih halus dia, lebih lembut dia, ketimbang dengan yang manual. Di sini komponennya mesin, ada poli, ada perkeong, istilahnya kalau di toko kita dibilang perkeong untuk menyangga perputaran, dan yang paling utama adalah silindernya ini kita isi tambahan dengan karet pakai paku. Nah, fungsi dari karet sama paku ini biar ijuknya tidak putus. Jadi dia ada agak lembut sedikit gerakannya, sehingga hasil ijuknya dia akan lebih panjang seperti manual, tapi lebih cepat, lebih efisien waktunya. Ini tujuannya semata-mata untuk keamanan dan kekuatan. Pada awalnya proses pembuatan itu saya buat dari kayu, tapi ini saya mesen di mekanik dia. Karena saya bukan tukang las, jadi saya bawa ke tukang las, punya ide seperti ini, dia eksekusi. Saya arahkan dia untuk memakai alat seperti ini. Jadi proses pembuatannya, ya pertama kita bikin gulungannya ini, besinya ini, silindernya. Setelah itu kita bikin rangkanya itu dari besi, sangat-sangat sederhana. Setelah menghasilkan, proses pembuatannya jadilah seperti ini. Nah, ini masih jauh dari sempurna, tapi kita tujuan untuk berikutnya kalau memang ada yang mau mesen, ada yang mau meningkatkan atau ada ide dari luar, saya akan terima untuk keamanan, untuk safety-nya ini. Komponen dari alat ini, penggeraknya karena di sini belum ada listrik, saya pakai mesin. Sebelum dinyalakan dia harus dibikin kendor. Saya olah seperti ini biar bisa dibikin kenceng tali belnya ini sama dibikin kendor. Jadi kalau pada saat menghidupkan dia harus dalam kondisi kendor dulu. Nah, kalau sudah jalan baru dikencangkan untuk jalan. Jadi cara kerja daripada mesin ini sangat sederhana. Jadi pertama kita nyalakan mesinnya, setelah nyala baru kita ini ambil ijuknya yang dari gulungan tuh, kita buka gulungannya, terus pegang seperti ini ijuknya. Tapi ini tidak boleh selangsung seperti ini, maaf ya, tidak boleh selangsung seperti itu. Jadi kita masuknya tuh sedikit-sedikit, dari penaruhan sedikit-sedikit begitu dia akan nariknya akan aman. Kalau dikasih langsung jeglat seperti ini pasti akan tertarik semua, kita kaget bahkan bisa mencederai nanti. Dari ijuk bahan baku yang masih mentah seperti ini, yang gulungan ini, begitu diproses akan menghasilkan 4 jenis ijuk. Jadi kelas 1 yang paling panjang, kita kategorikan dia kelas 1 yang paling panjang. Ini biasanya dipakai pada tahap finishing dia. Ini barangnya kelas 2, yang ini kelas 3, yang ini kelas 4 dia. Paling pendek ini untuk dasar dia. Dari segi hasil, kalau manual dalam satu harinya itu satu orang itu dapat 3 gulung begini. Dengan mesin
Kita bisa dalam satu hari untuk 2 orang bisa menghasilkan 15 sampai 20 gulung. Kalau dihitung dalam bentuk jadinya, kalau satu gulung ini kurang lebih menghasilkan 8 ikat seperti ini, baik yang pendek maupun yang panjang. Fungsi dan kegunaan dengan penggunaan alat ini untuk bisa kerja lebih cepat. Contoh aja, sekarang kalau manual paling enggak dia butuh waktu 1 minggu. Bahan ini 1 minggu dia baru bisa kerja. Dengan alat ini 1 hari kita sediakan, besoknya kita sudah bisa memulai suatu pekerjaan. Dari efisien waktu, tenaga, biaya, sangat diuntungkan dengan alat ini. Biaya untuk membuat alat ini antara 13 sampai 17 juta. Kalau tersendiri kita bikin mungkin habis sekitar 17 juta, tapi kalau dibikin lebih dari satu, dia kurang lebih 13 juta udah nutup karena sisa bahan masih bisa dimanfaatkan. Jadi dari teknologi tepat guna yang pakai dulunya sangat sederhana dari kayu, sekarang dibantu oleh desa untuk bisa merenovasi ini alat untuk menghasilkan lebih banyak, lebih menguntungkan dan lebih efisien. Pelanggan merasa akan terlayani akan lebih baik dari servis kita.